Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita serahkan waktu kita, biar pimpinan Roh Kudus-Nya menyertai kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Selama-lamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Apapun keadaan kami mau berkata Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebesaran-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak, yes, yes. Ku biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Ku nyatakan janji-Ku
dapat pisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar, terlalu mulia, indah kasih setia-Mu. Oh,
Haleluya. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang memberikan kami perjanjian. Dan perjanjian-Mu Engkau dengan sumpah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu selalu ya dan amin adanya. Biar firman-Mu menjadi peneguhan buat kami. Menghadapi badai hidup, dunia yang penuh dengan kemelut. Tapi kami mau terpegang tali pengharapan kami. Masih ada satu yang memegang kami dari atas, yaitu Engkau Allah Bapa kami. Dan Engkau memberikan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami terus gereja-Mu sampai Maranatha. Engkau datang kembali dan kami mau berjumpa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan segala doa kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata bersama amin. Shalom rekan-rekan semua di rumah masing-masing. Sudah setahun lebih kita mengadakan pendalaman Alkitab ini dengan online. Ya, kita tahu kita sudah pada penghujung akhir zaman. Kalau saudara mempercayai ucapan Yesus, maka sudah perlu mendengarkan khotbah saya 1 Januari. Saudaraku, tentang yaitu bagaimana kita harus tahu dengan tepat waktu kedatangan Tuhan. Karena hanya Tuhan memberikan satu generasi setelah Israel berdiri. Dan itu diberi tanda di langit yang secara, saudaraku, ilmu probabilitas tidak mungkin kalau itu bukan set up dari Tuhan. Karena itu, saudaraku, membaca Alkitab saya itu gentar. Sudahkah banyak anak Tuhan yang mau memurnikan diri? Karena mau tidak mau Tuhan itu menuntut hal ini. Karena itu judul khotbah ini untuk PA yang berikut ini adalah murnikan dirimu. Ini kata aktif. Banyak kali kita terserah sama Tuhan. Bagaimana Tuhan menguduskan saya. Dikuduskan. Tapi Alkitab sering juga menuliskan menguduskan. Kamu menguduskan. Jadi bukan hanya Tuhan yang melakukan, tapi kita mempunyai minat, ya. Dan itu problemnya, ada banyak problem tentang jiwa kita. Karena itulah yang menjadi masalah. Saya memberikan kata pengantar, ya, untuk bagian pertama ini, saudaraku. Kenapa terbit pengajaran ini? Karena saya berpikir semua orang yang ingin masuk hidup kekal, tujuannya hidup kekal, itu mau tidak mau harus kudus, harus murni. Ya. Karena Allah kita kudus. Dan tidak sedikit pun ada yang tidak bersih. Dia ingin betul-betul umat yang nanti berada di sorga. Supaya tidak lagi terjadi pemberontakan seperti yang terjadi masa lalu oleh setan. Ya, perhatikan dulu Allah ciptakan semua baik. Tapi ternyata terjadi pemberontakan. Nah, Allah tidak mau mengulangi itu. Allah ingin supaya benar-benar orang yang benar-benar pada bumi dan langit yang baru nanti sangat berbeda. Yaitu benar-benar punya loyalitas untuk mempunyai satu hidup yang murni. Murni, tulen. Apa itu murni? Murni adalah sesuatu kualitas yang tidak berubah dengan waktu.
Kalau sudah berkata emas murni, dia tidak berubah dengan waktu. Tapi kalau tidak murni, masih bisa berubah dengan waktu. Ya, sudah melihat saja ballpoint saudara. Saya diberi orang tuh ballpoint yang gold plated. Ya, tapi karena gold platednya ini tidak betul-betul murni, hanya untuk sementara, maka setelah beberapa tahun lalu jadi hitam. Jadi tiap kali saya mesti gosok dengan odol supaya bisa mengkilap kembali. Tapi sudah warnanya lain. Nah, sesuatu yang murni itu tidak berubah dengan waktu. Nah, apa yang tidak berubah dengan waktu? Hanya ada dua yang tidak berubah, yaitu Allah dan firman-Nya. Itu tidak berubah. Karena itu saudara, untuk mendapat karakteristik yang tidak berubah ini, saudara harus menerima ya hidupnya Allah, karakteristiknya Allah itu benar-benar masuk dalam hidup kita. Benar-benar mengubah seluruhnya karakteristik hidup kita. Dan ini caranya Tuhan dengan infuse. Ya, sama seperti orang kalau saudara sakit lalu dikasih infus. Ya, nah Tuhan juga memberikan infusing. Jadi Tuhan itu mau masukkan melalui roh kita. Ya, supaya kita mengalami perubahan demi perubahan. Ibrani 6 ayat 17-20 berbunyi, karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, Tuhan kita berkata untuk lebih meyakinkan. Jadi supaya kita betul-betul saya yakin. Ya, siapa yang Tuhan ingin yakinkan? Mereka yang berhak menerima janji. Nah, yang berhak inilah harus murni. Karena Allah itu murni. Jadi kalau saudara mau berhak menerima janji, ya dikatakan kepastian keputusannya. Kalau Allah berjanji tidak ringan-ringan seadanya, tapi janjinya diikat dengan sumpah. Karena itu kalau dia bersumpah untuk memberikan kasih, dia betul-betul melaksanakan. Dia memberikan Yesus sebagai korban penebus dosa kita. Nah, dikatakan di sini supaya oleh dua kenyataan. Apa itu dua kenyataan? Yaitu Allah dan firman-Nya. Jadi nanti kalau sudah mempunyai Alkitab, tulis di sebelah sisinya dua kenyataan itu adalah Allah dan firman-Nya. Ya. Tentang mana Allah tidak mungkin dusta. Tidak mungkin. Bahkan tidak dapat. God cannot lie. Dia tidak bisa dusta. Kalau kita, wah, sewaktu-waktu bisa. Betul. Nah, saudaraku, siapa yang Tuhan beri hak? Yaitu mereka yang mencari perlindungan. Nah, ini penting. Jadi saudara hidup itu mesti cari perlindungan. Kalau sudah cari perlindungan dan Tuhan mengerti engkau betul-betul cari perlindungan, maka engkau akan beroleh dorongan
Dan kata dorongan ini, paraklesis, ini seperti yang kita dengarkan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut parakletos. Jadi siapa yang mendorong, saudara? Roh Kudus yang kuat. Jadi saudara ini akan dikasih kekuatan oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk menjangkau pengharapan, ya, yang terletak di depan kita yang tidak kita lihat. Karena Alkitab mengatakan kalau orang berharap, itu berharap yang tidak kelihatan. Nah, pikiran kita selalu berharap sesuatu yang kelihatan. Ya, itu bukan kualitas yang Tuhan maksud. Roma 8 ayat 24-25 mengatakan, orang yang berharap itu mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang tidak kelihatan itu yang kekal. Apa itu? Yaitu keselamatan jiwa kita nanti yang tidak pernah kita lihat. Apa itu sorga? Kita nggak pernah tahu, ya. Dan pengharapan itu jangkar, sauh, yang kuat dan aman bagi jiwa. Nah, jangkar untuk apa? Untuk menghadapi badai. Nah, itulah sebabnya orang Kristen yang betul, walaupun ada pandemi, walaupun ada badai, walaupun ada kematian, problem apa saja, jiwanya itu aman. Tidak sampai tenggelam. Banyak orang kalau sudah menghadapi problem itu nggak kuat. Lihat aja, sudah terjadi di Indonesia, bukan hanya di luar negeri. Ya, badai hidup, lalu sang ayah, dia tembaki semua, istrinya, anaknya, tembaki. Lalu dia tembak dirinya sendiri. Karena dia pikir mencontoh seperti orang di luar negeri. Dia pikir selesai. Tidak. Nanti tetap ada penghakiman. Nah, sauh ini mesti dilabuhkan sampai kemana? Sampai di belakang tabir. Nah, untuk bisa mengerti ini, tabir itu tirai, gorden. Ya, untuk ini kita mesti mengerti tentang tabernakel. Yaitu ada namanya halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Nah, maha suci itu yang paling tinggi. Dari tempatnya Yesus, tempatnya Allah kita bertahta, di mana Yesus masuk sebagai perintis. Jadi dialah yang membuka jalan lebih dulu. Ya, kita mesti percaya itu. Dia sebagai imam besar sudah melakukan, dia naik ke sorga, disaksikan murid-muridnya. Ya, nah pertanyaan untuk kita, ini yang sangat penting. Apakah Anda mencari perlindungan? Selama sudah hidup ini, apakah sudah mencari perlindungan? Sekarang ini orang baru ngerti, betapa pentingnya perlindungan. Ya, dulu sebelum ada bom-bom, orang tidak pernah pasang CCTV dan sebagainya. Yang namanya alat-alat untuk keamanan. Baik di bandara begitu mahal, sekarang di rumah-rumah, ya, bahkan sekarang kita pakai masker, kita pakai sanitizer, macam-macam, ada alat-alat yang lain, ozon, UV dan sebagainya. Untuk apa? Perlindungan, bukan? Jadi orang sekarang baru sadar, wah perlindungan itu mahal, ya. Namun Tuhan menjanjikan satu perlindungan yang bukan fisik. Perlindungan untuk yang kekal, jiwa kita. Dan Tuhan menjamin bagi orang yang percaya Yesus, dia akan dilindungi, diselamatkan. Itulah juru selamat kita. Dan Yesus itu adalah Sang Firman. Dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Karena itu ini yang harus kita percayai.
Ya, kenapa kita percaya? Karena kita tadi yakin Allah kita dan firman-Nya tidak berubah. Dan Tuhan mau ikat janjinya dengan sumpah. Wih, dia bersumpah dengan Abraham dan faktanya sudah lihat sekarang. Ya, apa yang Tuhan sumpahkan untuk Abraham, walaupun Abraham belum melihat waktu itu, ternyata terjadi. Negara itu kecil, ya, tapi itu milik Israel. Itu sudah Tuhan sumpah, ya. Nah, kalau kita percaya firman, bukan hanya percaya, kita ini kalau sudah mempercayai bahwa Dia itu Allah, maka kita mesti taat pada firman-Nya. Waktu sudah taat pada firman-Nya, Tuhan akan memberikan penolong supaya saudara bisa tetap mentaati. Jadi Tuhan itu lihat dulu orang itu taat apa tidak. Makin dia taat, makin Roh Kudus bekerja. Kisah Rasul 5 ayat 32 mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan pada orang-orang yang mentaati akan perintahnya. Dan Tuhan berikan penolong. Ya. Dan Roh Kudus inilah tadi katakan yang mendorong kita. Sampai punya apa? Punya harapan. Nah, sudah lihat gambar ini, inset ini tentang yaitu lighthouse. Ya. Rumah penjaga di tengah laut, ya, untuk menjaga kapal-kapal. Padahal di situ ombaknya bukan main besar. Tentu, bangunan ini di depannya itu pasti ditutup, kedap, supaya airnya jangan masuk. Tapi sudah melihat orang bisa di belakang. Ia membuka, dia melihat, dia aman. Di tengah badai yang begitu rupa. Ya, yang begitu dahsyat ombaknya. Tapi bisa tetap teguh. Kenapa, Karena memang dibangun di atas batu karang yang teguh. Luar biasa. Nah, Allah kita itu tempat perlindungan. Karena itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama kalau ada orang salah, Tuhan juga memberikan namanya kota-kota perlindungan. Dan Yesus itu adalah kota perlindungan. Bagi orang yang mungkin melakukan kekhilafan, lalu mau dibunuh oleh keluarga korban, dia mesti lari kemana? Ke kota perlindungan. Yesus adalah kota perlindungan kita. Di mana kita bisa aman. Ya, saudara. Karena itu, marilah kita menerima Tuhan dengan benar. Taatilah perintahnya supaya harapanmu engkau miliki. Kenapa? Karena Roh Kudus ini nanti akan memperbesar harapanmu. Roma 15 ayat 13 mengatakan bahwa Allah pengharapan itu akan memberikan pada kita pengharapan, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita limpah dengan pengharapan itu. Kuat menghadapi badai apapun. Nah, waktu Musa berpuasa 40 hari 40 malam naik ke gunung, dia lalu melihat sorga. Ya, dan dia melihat sorga. Waktu dia turun, Tuhan kata, kamu buat rumah Allah miniatur, itulah tabernakel, ya, seperti yang kamu lihat. Jadi tabernakel itu adalah sorga miniatur. Ya, sorga yang kelihatan, tapi ini bukan sorga yang benar. Ya, cuma sebagai maket saja. Tapi disitulah diadakan ibadah. Dan
tabernakel ini terdiri dari bagian-bagian segmen, yaitu halaman, di mana di situ ada isinya mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Jadi para imam yang mau melayani harus mengorbankan dulu darah, baru bisa masuk. Tapi setelah tangannya berlumuran darah, tangan ini mesti dicuci di kolam pembasuhan. Lalu dia masuk. Di situ ada 3 alat, meja roti, pelita emas, mezbah dupa. Dan itulah ruangan suci. Ruangan suci ini diterangi oleh pelita ini. 1 pelita, tapi hebat. Kenapa? Karena papan-papan yang berdiri itu dilapisi dengan emas, sehingga memberikan refleksi, terangnya bukan main. Ya. Namun lalu ada 1 tirai, ya, 1 pembatas untuk masuk ke ruangan maha suci. Dan itu pembatas itu disebut tabir. Alkitab sudah memberitahu dalam surat Ibrani 10, bahwa tabir itu adalah dagingnya Tuhan Yesus yang dipecahkan, dirobek supaya jalan yang tertutup itu boleh orang masuk. Dulu hanya imam besar, setahun sekali baru boleh masuk ruangan maha suci. Tapi setelah Yesus mati, maka dia memberikan jalan bagi kita. Nah, 2 kenyataan yang tidak berubah, tadi saya katakan Allah dan firman-Nya. Kita diundang untuk masuk dalam 1 kota perlindungan paling kokoh. Apa itu? Sorga. Di mana tidak ada lagi bencana, tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada. Ini benar-benar 1 perlindungan paling top. Namun kita lihat dalam Alkitab, sorga itu ada 3 tingkatnya. Dan ditulis dalam 2 Korintus 12. Waktu Paulus untuk pengalamannya, dia diangkat ke langit ketiga. Jadi paling top. Ya. Apa itu sorga tingkat 1? Itulah digambarkan oleh halaman ini. Halaman ini bicara soal percaya. Percaya itu pintu gerbang itu. Ya, jadi mau masuk tabernakel itu ada pintunya. Ya. Lalu ketemu dengan apa? Mezbah korban bakaran. Ini bicara tentang Yesus yang tersalib. Anak domba di situ dibakar, dikorbankan. Dan kalau kita bisa mengerti korbannya Yesus, barulah kita bisa bertobat. Jadi kalau saudara mau masuk surga, kalau cuma percaya tidak mungkin. Sebab yang Tuhan minta dari percayamu itu tindakan percaya. Apa itu? Bertobat. Bertobat itu mengubah arah pikiranmu 180 derajat. Jadi apa yang dulu engkau anggap itu menguntungkan, saudara sekarang, oh bukan. Bukan itu yang menguntungkan. Dan itu kalau orang masih duniawi, dia belum bertobat. Dia pikir semua yang dunia berikan itu yang paling menguntungkan. Jadi kalau saudara menjadi anak Tuhan belum bertobat, berubah arah pikiranmu, jangan harap masuk surga. Dan itu bisa sekejap, bisa. Ya, seperti yang dialami oleh penjahat waktu digantung di sisi Tuhan Yesus. Itu cuma 1 hari, mati, masuk surga. Kenapa? Karena dia bertobat, dia berkata berhenti dari dosa. Ya, tapi terus mati. Nah banyak orang ambil ayat itu, oh kalau gitu gampang ya selamat itu. Cuma berkata ya Yesus ingatlah aku, selamat. Iya kalau habis kamu ngomong gitu kamu cepat mati.
Selamat, saya berkata. Baru mereka, oh iya betul juga ya. Tapi kita yang masih hidup ini berbuat dosa lagi, bukan? Jadi mesti percaya dan bertobat. Yang kedua, sorga tingkat kedua, ini ruangan suci. Jadi saudara mesti plus sesuatu, baru bisa. Yaitu melalui pintu kemah. Ya, di situ setelah kolam itu ada pintu kemah. Nah, pintu kemah itu gambaran bagaimana kita ini penuh dengan Roh Kudus. Ini pelajaran tabernakel nanti luar biasa, ya. Jadi ukuran dari pintu gerbang sampai pintu kemah ini justru betul-betul 50, itu angka Pentakosta. Ya. Jadi saudaraku, kita mesti penuh Roh Kudus. Hidup kita ini dipimpin Roh Kudus. Nah, inilah yang memberikan kita kekuatan, harapan. Kalau sudah penuh Roh Kudus itu, walaupun badai menimpa seperti Stefanus yang penuh Roh Kudus, dia ditimpuki dengan batu. Tapi dia yakin Tuhanku hidup. Waktu dia mau mati, dia melihat sorga terbuka. Ya, dia melihat Yesus bahkan menghormati, berdiri. Bukan main. Nah, saudara, tapi untuk masuk ke ruangan maha suci, ini yang maha, ini paling kudus, paling murni. Karena itu saudara, dalam hidup ini saudara mesti terus buat progresif, ya. Hal imanmu harus progresif, harapanmu mesti progresif, cintamu mesti progresif, kesucianmu mesti progresif. Jadi jangan cuma, oh saya suci, nggak berzina. Nanti dulu. Apakah sudah dengan hal yang lain kudus enggak? Dengan duit kudus enggak? Banyak orang merasa saya orang baik. Tapi saudaraku, tirai ini gambaran seperti Ibrani tadi. Yesus itu tubuhnya dirobekkan, itulah tirai. Alkitab mengatakan, Ibrani 10 ayat 20, tirai itu dagingnya sendiri. Artinya, kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang betul, dan inilah yang disebut pemurnian paling terakhir, saudara bisa mematikan keinginan dagingmu. Apa saja keinginan dagingmu. Ya, engkau mesti bisa tekan, bahkan matikan. Enggak, saya enggak mau. Ini tidak mudah tentunya ya. Dalam hal seks, saudara mesti berkata no untuk selingkuh. Tidak. Untuk melihat porno, tidak. Syukur ya, dari muda ini saya belum pernah melihat film yang main blue film begitu. Never. Banyak yang ngajak. Entah timbul roh takut dalam batin saya sejak kecil. Teman-teman saya SMP bawa foto-foto waktu itu kecil-kecil, hitam putih ya. Foto porno. Mata saya ini tidak pernah melihat hubungan seksual dengan gambar. Sorry, ini saya berkata benar di mata Tuhan. Saya bukan berkata bohong. Ya, saya jaga, saya bersyukur. Tuhan itu begitu baik. Karena dari kecil kami ini keluarga ini dibimbing oleh emak saya. Bahwa dalam doa timbul roh ketakutan. Bukan takut bahaya, takut pada Tuhan. Apalagi tante saya ini guru sekolah minggu. Yang mendidik kami terus. Wah, luar biasa. Saya bersyukur kalau ada orang-orang
yang mementor saya dulu. Kalau tidak, saya tidak mungkin bisa seperti ini. Saya bersyukur mereka yang sederhana tetapi mempunyai kualitas. Mereka tidak mempunyai titel, tapi rohaninya luar biasa. Nah, itu harus dimiliki oleh orang zaman sekarang. Takut akan Tuhan. Itu adalah permulaan bijaksana. Bukankah begitu? Amsal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Dan kita hidup dalam dunia ini perlu berhikmat. Karena itu pengharapan kita ini harus dilabuhkan terus sampai ke belakang tirai. Itu sudah digambar itu. Ya. Jadi jangkar itu harus dikaitkan terus kemana? Ke sorga. Mari kata Tuhan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, pikirkanlah perkara di atas. Nah, kita mesti terus pikir ke atas, ke atas, ke atas. Supaya kita jangan terjerumus dalam dosa. Ini penting. Ya. Oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah mengerti pimpinan Roh Kudus. Dan kalau seperti pintu kemah ini, masuk ruangan suci itu melalui pintu, ya, namanya pintu kemah, itu gambaran penuh Roh Kudus, maka sudah akan dibawa ke tirai, yaitu mematikan dagingmu. Dan itu hanya mungkin oleh karena dorongan Roh Kudus. Oleh karena itu, untuk pemurnian ini, pimpinan Roh itu membawa kita ke padang gurun. Ini istilah. Sekarang kita tidak dibawa ke padang gurun yang seperti orang Israel. Mereka dulu alami padang gurun. Sudah yang pernah ke Israel, sudah akan melihat, waduh. Kalau saya gitu ya, saya juga naik bis gitu, naik bis saja ngomel, betul nggak? Goyang-goyang gitu, waduh capeknya bukan main di padang gurun, naik bis. Bayangin kalau jalan, naik bis pakai AC, ada makanannya. Bayangin mereka itu jalan kaki. Jadi waktu itu saya bersama-sama hamba-hamba Tuhan ke sana, saya berkata, iya ya, baru saya bisa merasakan bagaimana dulu banyak orang Israel ngomel. Ya, namun sudah melihat Musa nggak pernah ngomel. Yosua, Kaleb nggak pernah ngomel. Kok bisa ya? Karena mereka mempunyai harapan yang kuat. Jadi kualitas iman kita itu memang harus dilewatkan namanya padang gurun. Dan padang gurun itu pasti itu gambaran daripada api pencobaan, kesulitan. Sama seperti Yesus. Begitu dia dibaptis, langsung dibawa oleh Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Iya, dia penuh Roh Kudus, tapi Roh Kudus ini tidak hanya memberikan sukacita seperti banyak orang. Saya mau penuh Roh Kudus supaya bisa senang. Tapi Roh Kudus juga membawa kita ke padang gurun. Dan dicobai 40 hari. Nah perhatikan, di Alkitab itu sering pakai angka-angka. Kenapa 40? Karena angka 40 itu angka kematian daging. Nanti kita melihat ya dalam cerita yang lain.
Musa naik ke gunung berpuasa berapa hari? 40 hari 40 malam. Sama seperti Yesus. Tanpa makan, tanpa minum. Wih. Coba tanya dokter, bisa enggak? Pasti mati. Kalau cuma minum air, kalau tidak makan mungkin bisa. Tante saya sudah melakukan. Beberapa kali, kalau setahun itu dia berkata bisa 2-3 kali setahun. Tanpa makan dia melakukan. Cuma minum, dia tekati. Dan bisa. Tapi ada airnya. Ya, karena tubuh ini butuh air. Ya. Jadi dia tanpa makan bisa bertahan, bisa. Tapi kalau tanpa makan, tanpa minum, itu kalau tidak namanya kuasa Roh Kudus, nggak mungkin. Dan di situ dicobai oleh iblis. Hal yang serupa seperti orang Israel dikeluarkan dari Mesir. Berapa lama mereka harus lewat padang gurun? Bukan 40 hari, 40 tahun. Nah, angka 40 lagi. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Iya, manusia hidup bukan hanya dari roti. Artinya manusia itu bukan jasmani saja. Tapi ada rohaninya yang kekal, yang gak kelihatan. Nah itu perlu saudara makan dari Tuhan. Apa? Firman. Ingatlah, kamu mesti ingat perjalanan yang kamu lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi atas kehendak Tuhan apa? Lewat padang gurun. Jadi kalau sekarang terjadi pandemi, walaupun ini kemungkinan memang besar dibuat oleh manusia. Virus-virus itu. Tapi Tuhan izinkan sehingga kehendak Tuhan. Untuk apa? Ya untuk kita manusia ini bisa merendahkan hati. Berapa banyak orang yang saya teleponi, hampir tiap hari saya menelpon banyak orang, saya mesti kasih kekuatan, saya nyanyi, saya rekam, saya kirim. Mereka yang begitu tuh umumnya kalau diomongi baru ya om. Dulunya dia on off di gereja, seenaknya. Waktu sakit, kamu ingat loh, ini nyawa loh. Hidupmu nanti ke sorga apa enggak ini? Ya om. Saya melihat bagaimana orang kalau dalam kesulitan itu jiwanya itu mulai bisa tunduk, rendah. Ya, dulu saya pernah menginjili orang di Seroja, di situ orang yang cukup berada, punya pabrik. Kenapa saya bisa ke situ? Karena keponakannya orang dari gereja Bethel Tabernakel itu dari luar kota ada di omnya. Nah saya memang cari ini keponakannya. Waktu saya cari keponakannya dia keluar om itu. Oh mau cari itu, iya duduk ya silakan. Ya, saya bilang saya mau bicara, oh enggak ada waktu. Ya oke. Setelah beberapa puluh tahun, entah berapa, saya lupa. Lebih dari 10 tahun. Ternyata orang itu memanggil saya.
melalui tentu jemaat kita yang ex-pendeta. Ya. Karena kenal, karena ini pabrik farmasi. Jadi kenal, karena juga anggota kita ini ex-pendeta ini juga kemudian berkecimpung di sana. Saudaraku. Lalu dia mulai berkata, Pak Bekti tolong doakan. Nah, kapan sih? Waktu sakit kanker, luka, lubang. Sudah tahu tiap hari, ya, kasa itu, kain kasa itu untuk luka balut itu dijejeli, masukkan di lubang itu. Untuk apa? Untuk mengeluarkan nanah tiap hari. Dia berkata, Pak Bekti tiap hari saya mesti diambil nanah saya cukup banyak sampai setengah gelas. Tiap hari. Dan di situ dia nangis. Dia kata, mama saya mati saya nggak nangis. Kenapa saya kok bisa nangis sekarang? Nah, saya berkata, ya kamu begini keok ya nangis. Dokter sudah angkat tangan, nah kamu cari siapa? Nah biasanya begitu. Orang merendahkan diri itu biasanya kalau dia punya ini, punya itu sehat. Oh sulitnya bukan main. Sulit untuk mendengar firman Tuhan dan merendahkan diri. Merendahkan diri dengan cara bagaimana kalau kita anak Tuhan, kata Tuhan merendahkan diri gampang. Melayanilah. Layani orang-orang yang rendah juga. Nah kamu belajar merendahkan diri, turun. Seperti Yesus. Ya. Dan Tuhan izinkan masalah supaya orang itu bisa merendahkan hati. Dan Tuhan ingin tahu, kalau masalah ini datang, masih mau pegang firman apa enggak? Karena itu mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah menurut firman apa enggak? Jadi ia merendahkan hatimu. Jelas. Memang tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk mengajar kita rendah hati. Itu kunci. Kualitas yang diminta Allah. Jadi kita murni itu dimulai waktu orang itu punya hati yang rendah. Karena itu kata Tuhan berbahagialah. Ini ucapan Tuhan pertama. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Orang yang miskin pasti merendah. Nah jadi semua starter hidup kita yang mau murni itu mesti melalui ini. Hati yang rendah. Karena itu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Guru berfirman dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kukku dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, saya memang beri kurung karena ini bahasa Indonesia terjemahnya. Kurang pas ya, pikulah kuk yang kupasang. Mestinya bukan begitu, pikulah kukku. Jadi kalau kita pikul berarti bersama dengan Tuhan, kukku. Dan belajarlah dariku, bukan padaku. Kalau sudah belajar kepada siapa? Kepada guru. Ya, tapi bukan itu maksud Tuhan. Belajarlah diriku atau dariku. Learn of me, bukan learn from me. Learn of me. Belajarlah diriku, belajarlah dariku. Ya, jadi kamu mesti pelajari hidupku ini loh. Jadi bukan omonganku saja kamu pelajari. Tapi hidupku kamu pelajari. Apa hidupnya Tuhan? Lemah lembut, rendah hati. Fakta bahwa saudara itu sudah lemah lembut, rendah hati, tenang. Karena itu masa pandemi ini banyak orang gelisah. Berarti
harus tetap merendahkan diri sampai dia bisa tenang. Ya, ingat suku, anugerahnya mengalir dalam hati yang rendah. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah melawan orang congkak sombong, tapi dia memberikan anugerah pada orang yang rendah hati. Bahasa Indonesia mengasihani, bukan memberikan anugerah. Dan anugerah Tuhan ini bisa menanjak, crescendo. Ya, karena itu dalam Yohanes dikatakan, dari anugerah demi anugerah. Selalu, cara Tuhan itu menanjak, tidak langsung menanjak. Karena itu kita mesti belajar apa? Belajar lemah lembut. Dari mana kita belajar? Dari Yesus. Ya. Apa itu lemah lembut? Meekness. Ada tulisan itu, perfect strength, but under control. Artinya, kekuatan yang sempurna, tapi masih bisa dikendalikan. Orang kalau kuat, biasa sulit dikendalikan. Betul? Lihat aja di dunia ini, bertengkar pejabat-pejabat. Kenapa? Aku punya power. Sulit nurut. Apalagi, itu kan orang enggak, peringkatnya enggak seperti saya. Kan itu banyak orang yang melecehkan pimpinan-pimpinan negara. Ya, kenapa sih? Ya karena yang melecehkan lebih rasa tinggi. Ya, di mana-mana juga begitu, di kantor dan sebagainya. Karena itu Reinhard Bonnke, waktu dia memilih pengganti, maka dia berdoa. Begitu banyak stafnya yang hebat-hebat. Bayangin, penginjil internasional. Kalau khotbah bisa jutaan manusia. Tapi waktu itu Tuhan berkata, ini loh. Orang yang baru melamar ini kamu terima ini. Di bagian apa? Nganterkan pos. Ya. Nah. Orang ini memang pendeta, tapi pendeta di Amerika itu kan butuh uang banyak. Untuk menghidupi keluarga dia harus kerja. Karena itu dia kerja mengantarkan pos. Ya, bagiannya dia itu di tempatnya Reinhard Bonnke. Tapi Reinhard Bonnke diberitahu Tuhan, ini penggantimu. Saudaraku, jadi Tuhan itu bukan mencari orang yang hebat-hebat, tapi orang yang rendah hati. Ya, di sini kita melihat, apa itu lemah lembut? Dapat menerima perlakuan Tuhan. Sebagai penjunan yang mau bentuk apapun, oke. Ya, oke, saya dibawa ke padang gurun dalam masa ini. Nah, bagi saudara yang sekarang mendengarkan khotbah ini sedang ada di rumah sakit, mungkin karena pandemi COVID. Coba saudara, ini harus saudara lakukan. Saya mau belajar merendahkan diri, ampuni saya. Pasti nanti Tuhan pulihkan saudara. Ya, jadi saat tanah liat ini dilembutkan, tangan ini bekerja. Nah, lalu dia mulai ketemu kerikil, apalagi halus, kecil, dia mesti buang. Karena begitu ada sedikit kerikil walaupun kecil, itu nanti akan mempengaruhi, rusak, tidak bisa mulus. Karena itu tangan ini bekerja, membuang semua yang kasar. Karena itu dia mesti tidak pakai sarung tangan. Orang-orang yang bekerja begini bukan pakai sarung tangan, tapi tangannya karena merasa. Tangan Tuhan juga begitu. Waktu membentuk saudara, dia ingin merasakan hatimu bagaimana. Tapi tanah ini mesti dicampur dengan apa, Air.
Nah, inilah cara Tuhan terbaik. Sebelum dia pakai api, dia pakai air. Ingat. Nanti baca surat 2 Petrus. Dulu Tuhan menyucikan bumi ini dengan air. Kapan? Zamannya Nabi Nuh, betul? Nah, tapi buktinya hanya 8 orang. Yang pakai air ini cuma 8 orang. 2 Petrus pasal 2 mengatakan Tuhan tidak sayang dengan jutaan orang yang mati saat itu. Karena Tuhan mau pilih yang benar-benar murni. Ya. Nah, cara Tuhan pemurnian itu dengan air. Air itu sekarang digambarkan oleh Tuhan apa? Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air oleh firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini tugas suami mengasihi. Untuk apa? Supaya istrinya jangan sampai nyeleweng. Saya berkata kalau istri bisa keliru itu karena suaminya kurang mengasihi. Ya, kalau sudah betul mengasihi, saudara bisa mencegah. Apalagi anak Tuhan loh ya. Saya bicara ini untuk anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia menguduskan istrinya. Begitu Yesus menyucikan dengan apa? Memandikan dengan air oleh firman. Nah, bahasa Indonesia air dan firman seolah-olah terpisah. Tapi air itu firman. Ya. Supaya apa? Supaya jemaat itu kudus. Kudus. Tidak ada kerut. Berarti murni, betul-betul murni. Kesimpulannya, sebelum masa sengsara yang akan datang, di mana antikris nanti akan melakukan sengsara yang luar biasa. Sekarang kita dimurnikan. Ayo, kita mau diajar oleh firman. Karena firman ini air yang menyucikan. Nah, jadi surat 2 Petrus mengatakan kalau dulu Tuhan pakai air, nanti Tuhan pakai apa? Api. Wow. Anda boleh pilih. Ya, karena itu yang berikut saya akan bicarakan tentang bahayanya kalau saudara ini tidak mau mengikuti pengajaran firman, nurut, sudah akan lewat api. Ya, kenapa orang perlu dihajar oleh Tuhan? Ya karena tidak mau nurut. Tapi kalau sudah nurut berarti saudara mau menyucikan. Air ini kan gunakan untuk saudara mandi. Menyucikan dirimu. Nah ini menguduskan ya, aktif. Jadi bukan terserah Tuhan, bukan. Bukan itu anugerah Tuhan, bukan. Saudara juga mesti melakukan perbuatan imanmu. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Iya, perhatikan kata menyucikan diri, lalu ia dikuduskan. Ini kalau yang ia dikuduskan itu pasif. Kalau menyucikan diri itu aktif. Ya. Jadi saudara mesti menyucikan diri dari hal-hal yang tidak benar, yang jahat. Kalau sudah begitu, nanti Tuhan itu akan menguduskan saudara. Mengudus berarti memisahkan saudara. Wah, ini enggak cocok untuk itu.
tak pakai untuk yang lebih baik. Tanah liat itu bisa naik meja. Kapan? Iya, karena setelah diproses. Betul nggak? Jadi mahal, bahkan menjadi vas porselen yang mahal sekali. Bisa. Nah, ini dikuduskan untuk dipakai. Tapi lebih dulu untuk dibersihkan, pemurnian itu kita harus ikut campur. Jangan nyerahkan sama Tuhan semuanya. Aku serahkan. Saya sering kali kalau ngomong, sudah Pak Bekti, saya pasrahkan. Kok enak pasrahkan. Pasrahkan wis tak serana ya wis tubuh jiwaku. Apalagi kalau mau mati, badan sudah rusak, Tuhan aku serahkan jiwaku, tubuhku. Aduh, Tuhan kata, dulu kamu sehat kok enggak nyerahkan. Nah, sudah mesti bisa menyucikan dirimu. Mari kita mau belajar Tuhan. Tuhan, ubah hatiku ini supaya jadi putih seperti salju. Ubah hatiku seperti Kau, Yesus. Biar ini menjadi pujian kita, kerinduan. Supaya hati kita bisa berubah terus. Murni, bersih. Tidak ada sedikit pun campuran yang tidak baik. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku, seperti Kau, Yesus. Seperti Kau, Yesus. Engkau penjunan. Engkau penjunan. Ku tanah liat. Bentuk jadi baru. Itu doaku. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seputih salju Tuhan. Seputih salju. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seperti Kau, Yesus. Seperti Kau, Mari kita mau berdiri. Yesus. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Seputih salju. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seperti Kau, Yesus. Seperti Kau, Yesus. Engkau penjunan. Engkau penjunan. Ku tanah liat Tuhan. Ku tanah liat. Bentuk jadi baru. Bentuk jadi baru. Ini doaku. Engkau penjunan. Engkau penjunan. Ya Tuhan. Ku tanah liat. Bentuk kami Tuhan. Bentuk jadi baru. Ini doaku.
Aku ubah hatiku, seperti salju, ya Tuhan. Ubah hatiku Tuhan, seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus. Ubah hati kami, dan biar tangan-Mu meraba hati kami masing-masing. Mari Roh Kudus, tangan-Mu itulah Roh Kudus. Rabah hidup kami semuanya. Bersihkan terus hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Ya penolong kami Roh Kudus, insafkan kami terus, Jesus. Ya. Oh ya Tuhan, rabah hati anak-anak-Mu, Jesus. Hati yang luka, Tuhan, Kau beri obat-Mu, Roh penghibur kami. Hati yang sakit, Kau bebat, Tuhan. Jesus, bersihkan terus, bersihkan terus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Yes Tuhan, ya Tuhan. Kami mau belajar untuk merendahkan diri kami, Tuhan. Mau berkata tiap apa yang Kau perbuat dalam diri kami baik untuk diri kami. Dan terus diubah, Tuhan, oleh tangan-Mu, pembentuk kami, pencipta kami. Ubahkan kami serupa dengan Engkau, pribadi-Mu, ya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dan tolong semua gereja-Mu, anak-anak-Mu, dalam kesulitan, dalam masalah Engkau kerjakan kuat kuasa-Mu yang limpah, ya Tuhan, limpah. Pemerintahan kami Engkau tolong, dari Tuhan pimpinan eksekutif, yudikatif, maupun Tuhan legislatif, TNI Polri, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tenaga medis saat ini, Tuhan, tolonglah Tuhan, bantu Tuhan. Bagi mereka yang sakit, kami doakan secara khusus, biar tangan-Mu Tuhan yang penuh dengan kuasa, dari tempat ini kami bersama-sama panggil nama Yesus Kristus, supaya Engkau jamah tubuh-tubuh mereka, dipulihkan, disembuhkan. Dan yang tidak sakit Engkau terus Tuhan lindungi, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang kami mau menerima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat saudaraku, berkat-berkat ilahi, berkat sorgawi, baik jasmani maupun rohani, turun ke atas-Mu di dalam kasih daripada Allah Bapa kita
dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Kasih Tuhan tak berujung, kasih Tuhan tak pernah berhenti, cinta Tuhan tak berakhir dan tak berakhir. Dialah Kristus, Alfa Omega. Dialah Kristus, Alfa Omega. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Namba, ikuti ibadah online Anak Namba yang diadakan melalui Zoom. Khusus minggu ini, ibadah gabungan untuk kelas kecil dan kelas besar, jam 8:30 pagi. Yuk bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.